apakah kita boleh berharap dengan Anies Baswedan misalnya ya, karena saat ini kan sudah mulai lagi nih para netizen ini kan di media mainstream, di sosmed, ini kan sudah mulai gerakannya, sudah masif mengangkat nama Anies yang dimulai dari keberhasilannya Pramono Sidul jadi gubernur ya, dianggap ada peran pentingnya si Abah dan anak Abah. Nah, pertama ya Bapak Ibu sekalian, saya tertarik dengan statement salah satu tokoh nasional yaitu Zulpan Lindan ya. Beliau mengatakan bahwa sebenarnya Pramono sama Sidul itu tanpa ketemu dengan Anies, tanpa didukung oleh Anies pun ya potensinya menang ya, tapi justru dengan tampilnya Anies secara terbuka itu malah beliau berkeyakinan itu mengurangi potensi suara yang bisa didapatkan oleh Pramono Sidul. Dan saya yakin juga begitu, karena apa? Hasil survei terakhirnya Anies itu di Jakarta sebelum penetapan para calon itu kan dia kan hanya nggak lebih dari 38-39. Artinya dia sebagai incumbent itu sebenarnya belum aman juga. Jadi nggak menjamin bahwa dia bisa menang. Nah, yang kedua, ya sebenarnya ketokohan Anies itu terbentuk itu ya dari proses pilkada di Jakarta pada saat itu dia melawan Ahok, dan ini nggak lepas dari peran serta secara aktif dari kelompok-kelompok Islam pergerakan yang tergabung dalam gerakan 212, gerakan 412 kan, yang jelas mereka itu adalah sebagian besar itu kan kader PKS dan kader FPI ya. Di samping mereka kader FPI juga mereka ini bagian dari keluarga Islam keturunan kan, atau Islam warga keturunan, yaitu ada yang dari Arab, ada yang dari Yaman, ada yang dari Yordania kan, seperti itu. Nah, sehingga sebenarnya ketokohan Anies ini sebenarnya ya dipaksakan. Nah, dipaksakan oleh siapa ya? Satu, dipaksakan oleh dirinya sendiri ya. Yang kedua, dipaksakan oleh kondisi kepentingan politik pragmatis. Nah, ya dari kelompok-kelompok tertentu yang berkepentingan pada masa atau sesuai masa dan momentumnya. Nah, ini akan saya kupas satu persatu. Nah, dipaksakan secara personal, ini ketokohan Anies dipaksakan secara personal, ini yang saya maksud adalah kita tahulah rekam jejak Anies itu selesai menempuh pendidikan doktoralnya itu kan terus jadi dosen di Paramadina, lalu akhirnya kan dia berkarir di situ, lalu menjadi rektor Paramadina. Terlepas memang banyak isu ya, banyak selentingan itu kan, kalau jadinya Anies itu sebagai rektor Paramadina itu kan nggak lepas dari proses kudeta ya, dimana dia kan menyingkirkan Nurholis Majid ya. Tapi ya secara persisnya ya kita nggak tahu ya. Tapi kan proses Anies ini kan dalam melakukan pemberdayaan personal dia kan dari situ. Selepas itu kan ada panggung politik yang diberikan atau yang tercipta pada masa SBY, yaitu dengan adanya proses konvensi untuk calon presiden Demokrat ya. Karena waktu itu kita tahu di periode keduanya SBY itu kan banyak kadernya yang bermasalah secara hukum, bahkan termasuk ketua umumnya kan Anas Urbaningrum kan tertangkap
sehingga citra Demokrat ini kan di titik nadir. Dan AHY waktu itu masih bertugas ya, belum pensiun, masih sebagai prajurit. Bahkan potensi keterlibatan IBAS juga waktu itu kan juga ada, kan banyak disinggung oleh banyak kalangan atau para alumni parlemen yang masuk penjara, kan banyak menyebut-nyebut nama IBAS. Nah, kondisi itu akhirnya membuat Demokrat harus membuka ruang, yaitu diselenggarakannya konvensi untuk calon presiden Demokrat, sehingga dalam hal ini potensi orang eksternal atau di luar kader kan bisa masuk, bisa berusaha lah membangun citra dirinya, menjual dirinya di publik kan. Dan Anies menang, yaitu pemenangnya itu adalah Anies dengan suara terbanyak yang didapatkan dari struktural Demokrat sampai tingkat daerah kan. Nah, tetapi kan tidak jadi dicalonkan karena Demokrat pada saat itu ternyata suaranya juga anjlok kan, hanya sekitar 6% dan tidak ada teman koalisi untuk mencalonkan Anies. Dan akhirnya pada saat kontestasi 2014 itu, Anies ini kan diberikan panggung oleh Pak Jokowi sebagai juru bicara dari tim Jokowi kan, atau juru bicara dari Pak Jokowi. Nah, jadi ini adalah proses pemberdayaan personalnya Anies. Nah, di luar dari itu, dengan panggung politik yang diberikan oleh Pak Jokowi itu, ternyata di samping mampu menciptakan potensi peningkatan akseptabilitas Anies ya, karena dia akhirnya bisa masuk di birokrasi ya sebagai Menteri Pendidikan. Tetapi ternyata gugur juga di tengah jalan kan. Berarti ada permasalahan dong. Apakah permasalahan itu dari Aniesnya sendiri atau dari Pak Jokowinya, ya kita kan nggak tahu. Yang jelas kalau itu menguntungkan bagi Pak Jokowi, menguntungkan bagi kepentingan masyarakat, ya pastinya dipertahankan. Berarti ada sisi-sisi kepentingan yang tidak produktif tentunya, maka dia diganti kan. Sementara waktu itu baru berjalan kurang lebih 2 tahun kan. Jadi program atau apa itu namanya, konsep-konsep kerjanya Anies kan otomatis kan belum dilaksanakan semuanya, diganti di tengah jalan. Nah, setelah itu Anies ini ditangkap peluangnya oleh Sandiaga Uno, diajak untuk bergabung menjadi calon gubernur DKI yang dipertemukan dengan Prabowo kan. Akhirnya kan Anies menjadi calon gubernur dan terpilih menjadi gubernur. Nah, ini adalah proses pemberdayaan personal Anies baik dari internal dan eksternal yang membuat dia ada dalam level sebagai tokoh nasional. Tapi kenapa saya paksakan? Karena saya katakan itu dipaksakan karena akhirnya Anies ini melukai semua dan menodai semua dari tahapan proses yang dia lakukan. Di Paramadina dia dianggap kudeta, terus di Jokowi dia dianggap gagal kan, diberhentikan. Terus di Demokrat juga kan dia juga sama kan, gagal dicalonkan karena nggak mampu menaikkan elektoral partai kan. Sekalipun dia menang konvensi kan harus hanya menang di internal kan, tapi kan nggak ada penambahan, malah justru Demokrat ya tetap terpuruk kan. Berarti kan nggak ada nilai tambah untuk memperbesar potensi profit elektoralnya Demokrat kan. Terus di Prabowo juga sama, akhirnya kan dia tinggalkan juga, dia nyalon presiden sendiri kan, meninggalkan komitmennya dengan Prabowo, mengabaikan komitmennya dengan Prabowo. Ya Anies memang bisa berkelit bahwa itu kepentingan politik Pilpres
Pilpres 2019 katanya, bukan untuk 2024. Sehingga di 2024 itu dia berhak saja mencalonkan, nggak ada ikatan konsensus, nggak ada ikatan komitmen yang harus dia jaga katanya dengan Prabowo. Ya gampang kan dia menciptakan alibi, menciptakan justifikasi terkait dengan langkah politik dia di saat dia memutuskan menjadi calonnya Nasdem kan. Tapi masalahnya kan orang kan juga tahu rekam jejak digitalnya Anies kan. Nah, dan diperparah lagi ternyata dia meninggalkan AHY sama juga meninggalkan SBY kan tanpa pamit. Nah, padahal itu dulu yang berikan dia panggung politik pertama kan. Terus dia di saat menjadi kandidat dia nyerang Jokowi seolah-olah Jokowi banyak dosa dan dia nggak ada dosa kan. Seolah dia mimpin Jakarta ini berhasil, padahal dia mimpin Jakarta kalau dananya bukan dari pusat, gimana dia menjalankan roda birokrasi Jakarta kan. Bagaimana dia juga melaksanakan program-program pembangunan di DKI kan. Di samping itu juga kan masih banyak cerita, masih banyak PR yang tertinggal terkait dengan formula apa itu namanya yang masih dianggap ada potensi korupsinya kan, yaitu proyek formula, dan masih banyak lagi sebenarnya yang masih jadi bahan perdebatan kan di KPK. Dan kalau itu diusut tuntas juga belum tentu juga dia bersih kan. Nah, tetapi kan dia begitu sentimennya, begitu agresifnya kan dia memposisikan diri sebagai oposisi, menyerang Jokowi dan akhirnya menyerang Prabowo juga kan. Kalau kita tahu kan kontribusinya Prabowo di Pilgub bukan hanya menyiapkan kendaraan politik Gerindra kan, tapi juga menyiapkan biaya atau kontribusi biaya yang besar juga kan. Dan ya tentunya ya kontribusi elektoral ya, sebagai calon presiden kan dia punya suara di Jakarta waktu itu, ya otomatis merapat ke Anies dong di saat Prabowo mencalonkan Anies sebagai calon gubernur dari Gerindra. Tapi kan bagaimana sikap Anies kan pada saat kontestasi Pilpres menyerang Prabowo seperti itu. Nah, ini yang saya katakan, Anies ini ketokohannya dipaksakan karena belum makomnya, belum kapasitasnya. Nah, sudah berada di situ dia, sehingga dia nggak mampu membawa diri. Jadi muncul watak-watak jahatnya, watak-watak jeleknya ya. Sebagai orang Muslim kan jadi merasa diri pintar, merasa diri paling bersih, paling benar, sehingga dia seenaknya aja menyerang orang lain tanpa dia berpikir bahwa orang-orang itu punya jasa dan kontribusi untuk kehidupan politik dia, untuk kehidupan keluarganya kan. Dari kehidupan politik dia itu menghasilkan benefit ya atau uang ya, itu kan untuk menghidupi keluarganya. Nah, tapi dia begitu saja enjoy. Berarti ini nggak kapasitas, maka dia saya katakan tokoh yang dipaksakan. Maka nggak bisa kita berharap sekalipun dia pandai membangun diksi, membuat narasi yang tertata ya, lebih tertata daripada Prabowo, tapi Anies juga nggak punya konsep taktis. Dia hanya pandai bicara juga kan. Dia punya kemampuan public speaking yang memang lebih bagus dari Prabowo kan, lebih tertata ya. Tetapi kan kelihatan kalau apa yang dia ucapkan itu kan energi energi inner beauty-nya itu nggak ada. Jadi energi dari dalam itu nggak ada. Karena Anies ini ulatnya atau mimiknya kan selalu sama setiap dia berpidato. Senyum, menjilat lidah kan gitu. Kalau nggak ngedipkan mata. Nah, jadi terkadang menyampaikan segala sesuatu dengan senyum senyum meringis, nyengir ya. Nah,
Jadi kelihatan orangnya memang merasa dirinya itu lebih dari orang lain, dan itu watak, dan itu karakter, itu dari sononya, dari apa itu namanya, leluhurnya ya. Merasa pinter itu, merasa sombong ya, angkuh, merasa diri lebih dari orang lain, itu memang bawaan, dan itu warisan leluhur ya. Tetapi secara personal dia belum masuk dalam kapasitas untuk menjadi presiden ya, atau menjadi pemimpin dari republik ini, atau menjadi raja kita di Nusantara. Nggak bisa, nggak memenuhi kapasitas personalnya. Nah, di luar itu kita juga harus menggali dari fakta historis. Fakta historis ini tentunya akan memunculkan makna filosofis historis kan. Anies ini keturunan Arab Yaman yang abad ke-18 itu adalah gelombang pertama yang masuk Nusantara dalam rangka berdagang. Anies ini bebuyutnya, leluhurnya yaitu Umar ya. Umar Baswedan itu adalah apa namanya, kelompok pedagang dari Yaman yang masuk Nusantara, yaitu di Surabaya tinggalnya. Nah, akhirnya dia punya anak turun di sini, punya anak yaitu Abdurrahman Baswedan ya. Nah, jadi punya anak Awad Baswedan, lalu akhirnya melahirkan Abdurrahman Baswedan. Nah, dari Abdurrahman Baswedan ini yang aktif di pergerakan, menjadi bagian dari pergerakan untuk melawan kolonialisme Belanda pada saat itu. Nah, sehingga dia mendirikan Partai Arab Indonesia tahun 34 gitu ya, lewat Kongres Pemuda Arab Indonesia, sekaligus mendeklirkan Sumpah Pemuda Arab Indonesia. Akhirnya kan Abdurrahman itu menjadi anggota BPUPKI. Nah, Abdurrahman ini punya anak Rashid Baswedan, punya anak Anies Baswedan. Nah, kita di sini tidak berbicara sara, kita tidak berbicara ras, suku atau golongan ya. Di mana Indonesia itu adalah Bhinneka Tunggal Ika, jadi berbeda-beda tapi tetap satu. Nah, akan tetapi kalau kita berbicara kepemimpinan, bicara presiden dalam proses demokrasi, itu apalagi Bhinneka Tunggal Ika itu mendukung, dan itu sesuai proses demokrasi tersebut dengan Bhinneka Tunggal Ika kita. Tetapi kita juga perlu menggali dari potensi makom, potensi berhak dan tidaknya. Nah, ini kan potensi berhak dan tidaknya. Nah, ini kenapa kita bicara potensi berhak dan tidaknya? Ayo kita flashback atau kembali kita mereview sejarah kita. Sejarah kita di Republik setelah runtuhnya peradaban Hindu dan Buddha ya, melalui konsensus ideologis dan konsensus politik ideologi yang dilakukan oleh Syekh Subakir dan Sabdo Palon di Gunung Tidar, yaitu tahun 1478. Nah, isi konsensus itu adalah satu, bawa agamanya, tapi jangan bawa adat istiadatnya. Kenapa? Karena ingat, Indonesia ini sudah lahir dari peradaban yang dimulai awal itu di Nusantara, itu kan di abad ketiga, yaitu tahun 283, yaitu Kutai Martapura. Abad kelima, abad keempat, menjelang abad kelima kita sudah punya Saloka Negara. Abad kelima kita sudah punya Tarumanegara di Jawa Barat kan.
besarnya itu kan Purnawarman ya. Lalu kita ada Kalingga setelah itu kan, ada Galuh. Lalu abad ke-6 bergeser, kita ada Medang ya, atau Mataram Sanjaya. Lalu akhirnya bermetafor menjadi Mataram Selendra. Terus dan abad ke-7 kita sudah mampu membangun Candi Borobudur sebagai sebuah karya peradaban dan terbukti kan mendunia. Jadi artinya dari pasal pertama konsensus antara Syekh Subakir dengan Sabdo Palon jelas. Karena kita gali dari fakta historisnya, ya memang Nusantara ini peradabannya lebih tua, otomatis punya budaya dan adat istiadat yang lebih tua juga. Kenapa? Karena Syekh Subakir itu tahun 1478 itu membawa misi untuk mengislamkan tanah Jawa kan dan Nusantara. Otomatis itu kan setelah lahirnya baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang lahir pada tahun 561 kan, yaitu abad 5 akhir atau abad ke-6 awal. Sementara kita sudah punya peradaban di tahun 283 atau abad ketiga. Jadi wajar konsensus itu diiyakan dan disepakati oleh Syekh Subakir, permintaan dari Sabdo Palon. Yang kedua, tolong bawa agama Islam itu secara sukarela, jangan dipaksakan. Nah, dan itu diakan juga Syekh Subakir kan, karena kan itu tuntunannya Kanjeng Rasul, tuntunannya Al-Quran kan, memang tidak boleh memaksakan kan. Nah, jadi yang ketiga, kalau membentuk atau membangun peradaban Islam ya ditentukan rajanya adalah dari dua keturunan sebagai bentuk, sebagai simbol rekonsiliasi kan. Nah maka terpilihlah Raden Patah kan sebagai putra dari Selir ya, yang agama Islam, dari Brawijaya kelima yang agama Hindu, yaitu putri Cino ya, itu kan agamanya Islam Selir. Maka Raden Patah yang menjadi raja kerajaan Demak, itu kan kerajaan Islam pertama di Tanah Jawa. Lalu yang keempat itu kalau membangun tempat ibadah itu kan harus tetap mempertahankan dan membawa kearifan lokal. Kan kita lihat bagaimana Masjid Kudus ya, ornamennya kan kayak ornamen candi, itu kan ornamen Hindu. Terus Masjid Demak ini kan limasan modelnya, ini kan murni ornamen Jawa. Jadi tidak membawa model Masjid Nabawi, tidak membawa model Masjidil Haram kan, tidak. Artinya memang para wali ini sudah punya pemikiran yang modernis, punya pemikiran yang bijak dan plural ya, dengan toleransi yang sangat tinggi kan. Nah yang kelima, kalau salah satu itu dilanggar permintaannya Sabdo Palon kan akan nagih janji dan membuat huru hara. Nah ini kan yang tidak disepakati oleh Syekh Subakir dengan alasan 500 tahun itu kondisinya kan, aku sudah nggak ada, kata Syekh Subakir, itu tinggal umatku. Nah itu wallahu alam bisawab, itu nanti tergantung kehendak dan ridhonya Gusti Allah. Tapi aku nggak bisa berjanji untuk konsensus pasal yang kelima tersebut. Nah, jadi dari empat klausul konsensus yang disepakati itu kan tidak ada. Syekh Subakir yang meminta nanti keturunan para wali yang notabene adalah duriyah Rasul ya, karena mereka itu kan said semua kan, untuk menjadi raja. Nggak ada
para wali itu betul-betul masuk Nusantara, khususnya tanah Jawa, itu ingin mengislamkan tanah Jawa secara masif dan sistemik. Nah, dan itu berhasil. Akhirnya kan kita tahu bagaimana Syekh Subakir bisa mengislamkan Ratu Sima dari kerajaan Kalingga ya, Jepara. Sekalipun secara pribadi Ratu Sima ini nggak masuk Islam, tapi dia mengadopsi sistem pemerintahan Islam yang dia terapkan di kerajaan Kalingga, dan dia membiarkan rakyatnya semua yang mau masuk Islam untuk masuk Islam. Lalu akhirnya kan bagaimana salah satu muridnya Syekh Subakir ya, Mbah Wasil, itu bisa mengislamkan Raja Kediri, yaitu Prabu Jayabaya ke berapa ya, Prabu Jayabaya yang terakhir ya, akhirnya bisa masuk Islam juga. Sehingga kan kerajaan besar di bagian timur, yaitu kalau waktu itu kan Kediri ya, yang dipimpin oleh Prabu Jayabaya terakhir masuk Islam. Jawa Barat juga sama, akhirnya lewat perantaranya Syekh Kuro ya, itu kan salah satu muridnya Syekh Subakir, salah satu wali juga yang mendirikan pondok pesantren di Rengas Dengklok, dan punya santri Nyai Subang Larang yang akhirnya disenangi oleh Prabu Siliwangi dan akhirnya menjadi garwo selirnya Prabu Siliwangi atau diambil istri, tapi syaratnya kan asal masuk Islam. Dan akhirnya Prabu Siliwangi pun masuk Islam karena dia harus mendapatkan tasbih dari Arab. Mau tidak mau dia bisa mendapatkan itu kan, dia harus masuk Islam, bersyahadat. Lalu kan akhirnya bisa melahirkan putra kan Nyai Kian Santang dan Pangeran Kian Santang. Nah, dari Nyai Kian Santang itu akhirnya yang melahirkan Sunan Gunung Jati atau Palatehan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini saya singgung kronologis sejarah ini ya. Ya karena kita berbicara Anies erat kaitannya sebagai terah Arab Yaman yang masuk Indonesia, tapi bukan terah Kanjeng Nabi, tapi terah pedagang, yaitu dari terah Umar Baswedan. Jadi yang terah Kanjeng Rasul, yang terah Duriyah Rasul saja tidak ada dimuat dalam konsensus itu, karena para wali yang jelas mereka keturunan Kanjeng Rasul itu tujuan kesini bukan untuk kekuasaan. Tujuan kesini bagaimana memberikan hidayah, membukakan gerbang hidayah di pintu langit ya, supaya orang Nusantara nih yang waktu itu agamanya Hindu Buddha ya, Siwa, bisa tercerahkan dan masuk Islam, tapi tanpa melalui peperangan. Nah, dan itu terwujud. Nah, dari kajian filosofis historis itu jelas. Nah, jadi kenapa kita kok sebagai anak turun yang tidak punya kontribusi terhadap fondasi, terhadap embrio lahirnya peradaban ini, kok kita tidak mau mengkaji? Itu kan salah. Kita ini harus sadar, cinta leluhur itu cinta tanah air. Ini kata Kang Deddy Mulyadi ya. Cinta leluhur kita, cinta potensi kearifan lokal kita, ini cinta tanah air. Karena bangsa itu adanya ya dari leluhur. Bangsa itu adanya ya karena adanya daerah kan. Nah, bangsa itu adanya ya karena adanya rakyat kan. Leluhur kita ini sebagai rakyat punya leluhur, kita ini punya sebagai rakyat di daerah punya kearifan lokal. Jadi ini yang harus kita sadari juga. Otomatis itu tentunya yang tidak melanggar syariatnya. Nah, sehingga kalau kita berbicara Anies ya nggak bisa. Dia bukan terah siapa-siapa, dia tidak mampu, dia tidak berhak untuk menjadi raja di tanah Jawa. Nah, yang kita khawatirkan nanti ya terjadi degradasi ya terkait dengan budaya dan kearifan budaya dari Nusantara yang kita miliki. Nah,
Sehingga sangat wajar kalau ada kelompok-kelompok tertentu itu memang tidak bisa mentoleransi dan menolak ya. Orang yang bukan pribumi, bukan terah pribumi asli ya, itu untuk menjadi pemimpin ya dengan alasan itu. Nah, di samping itu juga kan kita juga paham di zaman penjajahan kolonialis Belanda ini kan kelompok-kelompok pedagang Arab gitu yang kita sebut dengan wanabut, pedagang minyak itu ya. Ini kan merasa warga kelas 2 sama dengan keluarga etnis Cina ya. Keturunan etnis Cina pada saat itu juga kan merasa sebagai warga kelas 2. Warga Bumi Putra ini kelas 3, kelas 1 kan penjajah Belanda. Nah, jadi nggak mungkin dong kita ini akan menjadikan mereka sebagai terah yang zolim yang menjajah kita pada saat itu dan menganggap warga negara pribumi atau Bumi Putra sebagai warga negara kelas 3 dan mereka ada di kelas 2, kelas 1 padahal mereka menjajah, mereka hidup di negara kita. Nggak mungkin mereka ini merantau, mereka ini migran ke negara kita kalau di negara mereka ini makmur, kalau di negara mereka itu hidup enak. Itu nggak mungkin. Kalau para wali memang punya misi itu menyebarkan agama Islam, punya misi dari Sultan Turki Utsmani waktu itu sebagai penguasa peradaban Islam dunia ya. Nah, tetapi kalau Marga Baswedan itu dari Yaman ya, terah Arab Yaman tuh bukan, mereka ini kesini berdagang, mencari ekonomi karena di sana kan memang padang pasir, tandus. Sama dengan orang-orang etnis Cina yang kesini kan juga sama, mencari ekonomi kan, karena di sana di Cina pada saat itu kan belum semaju sekarang. Nah, jadi ini harus kita sadari dan kita akui. Jadi nggak bisa kita kok terus menyerahkan ke Anies yang secara personal dia memaksakan diri dia lewat berbagai manuver dan intrik sehingga semua orang-orang yang punya jasa dan memberikan panggung, menciptakan panggung untuk dia libas dan dia tinggal. Nah, akhirnya kan dia mendapatkan balasan, dijanjikan panggung oleh Megawati kan, mau nyalon gubernur. Ya ternyata yang dicalonkan kan Pramono, nggak jadi. Ini kan sebenarnya kan balasan yang dia lakukan terhadap SBY kan gitu. Dia meninggalkan AHY, ngambil Caimin. Nah, ini kita harus objektif. Ini bukan karena faktor personal, enggak. Anies harus kita akui dia pinter. Tapi apakah kecerdasan intelektual itu terus langsung memposisikan diri dia bahwa dia layak untuk menjadi presiden? Kan tidak. Banyak variabel yang harus kita kaji dan kita jadikan bahan pertimbangan dengan nurani kita dan dengan kesadaran nurani kita bahwa Nusantara itu ya terlahir ada proses sejarah, ada proses peradaban yang terlewati, dan itu harus kita akui dan harus kita sadari dan menjadi pegangan kita sebagai anak turun Nusantara. Bukan berarti kita ini tidak bisa berdemokrasi, bukan berarti kita ini menempatkan posisi kita di atas suku atau etnis lain, bukan, karena Al-Quran tidak mengajarkan seperti itu. Akan tetapi bentuk penghargaan kita kepada leluhur kita ya kita menjaga adab dan ideologi kebangsaan kita, menjaga adab dan tata kelola serta tata krama kekuasaan atau kepentingan kekuasaan negara yang ada di negara kita. Karena ya kalau kita ini tidak menyadari dan mengabaikan potensi dan filosofis dari makna historis itu ya sama juga kita akan melupakan sejarah, dan itu tidak boleh. Kita tidak boleh melupakan sejarah, dan itu jelas diucapkan oleh Bung Karno kan, jas merah, jangan melupakan sejarah. Nah, dan Bung Karno tentunya lebih paham karena
beliau bagian dari pelaku, dari penggerak, dari proses sejarah yang melahirkan peradaban negara kesatuan. Beliau paham bagaimana pengorbanan darah, nyawa, dan air mata, bagaimana sulitnya menyatukan berbagai komponen dan elemen kebangsaan yang begitu majemuk dan dinamis, ya, karena semua adalah dari terah-terah raja yang punya wilayah, punya kekuasaan, dan mereka harus dengan sukarela melebur dan menyatu di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melepaskan kekuasaan mereka. Ini tidak mudah. Nah, jadi sangat wajar kalau Bung Karno mengatakan jas merah, katanya kan. Dan kita juga tahu bagaimana konsensus atau kesepakatan Bung Karno pada saat itu meminta Abdurrahman untuk membubarkan Partai Arab Indonesia dari hasil konsensus Sumpah Pemuda Arab di 34 tahun 34, karena sebagai perwujudan dari bentuk komitmen idealisme kebangsaannya Abdurrahman Baswedan kan. Jadi untuk bisa ditarik menjadi bagian dari anggota BPOPKI, dan akhirnya kan dibubarkan partai itu, Partai Arab Indonesianya, oleh Abdurrahman Baswedan. Nah, dan kita tahu juga sekarang ini bagaimana kelompok-kelompok keturunan dari kelompok tertentu yang mengaku Dzurriyyah Rasul, ya, padahal nggak jelas. Nah, ini kan juga pengen berusaha menjajah kembali negara kita, menjajah kembali masyarakat kita dengan doktrin-doktrin ideologi yang melampaui kapasitas mereka, seolah mereka ini sudah melampaui wewenangnya, melampaui dari otoritas malaikat. Jadi seolah mereka ini sudah menjadi tangan kanan Tuhan di dunia kan, ya. Nah, sehingga banyak kita terdoktrin yang ujung-ujungnya menjadi sesat, ya, sesat alamat, sesat pikir, ya, karena harus mengkultuskan orang berlebihan dan harus menyiapkan ekonomi mereka dan menjadi ladang ekonomi mereka. Ini kan banyak kita temukan yang tidak ada bisnis apa-apa, tidak ada kerjaan apa-apa, tidak ada usaha apa-apa, tapi kaya raya, hidup mewah, naik mobil Alphard, bisa bikin pondok besar, diladeni, ruang tamunya penuh dengan permadani, penuh dengan kursi-kursi ukir yang mewah, kalau nggak ada bisnis. Ya dari mana mereka dapat duit? Setoran dari jamaah. Karena banyak jamaah yang terdoktrin takut nanti nggak masuk surga karena kuncinya di tangan mereka. Jadi akhirnya kita ini banyak tersesat gara-gara kelompok Wan Abud itu kan. Kalau mereka ini bukan terah kanjeng Nabi. Apalagi mereka yang berbicara kotor, kasar, ya. Dan nah, jadi nggak mungkin kita akan menunjuk seorang pemimpin yang mereka itu dari terah semacam itu. Yang terah kanjeng Nabi saja nggak minta jatah kekuasaan, apalagi mereka kan hanya terah Wan Abud. Kebetulan aja mereka dari gurun pasir, dari tanah Arab kan. Bisa jadi mereka ini terah Abu Lahab, bisa jadi mereka ini terah Abu Jahal kan. Di sini membangun identitas. Dari dulu kita ini kan nggak ada catatan sejarah. Zaman Bahola kan belum tentu catatan itu benar. Sekarang aja kadang kita lupa dengan mbah buyut kita karena nggak tertulis, apalagi di zaman itu. Nah, jadi potensi dan peluang itu yang mereka manfaatkan untuk menciptakan doktrin-doktrin yang akhirnya kita sesat pikir, kita sesat pendapatan, ya, karena banyak pendapatan kita diberikan ke mereka. Banyak masyarakat kita yang fanatik berlebihan, dalam konteks fanatik sesat, ya, akhirnya harus memberikan kehidupan secara ekonomi kepada mereka. Mereka yang mapan, naik Alphard, naik Velfire, ya, naik Pajero, melihara burung, melihara harimau, melihara onta, naik haji berulang-ulang, umrah berulang kali, bisnis gak ada. Gak taunya karena mereka menjual makian, menjual caci maki dengan kedok pengajian, hadis dan dalil nggak jelas, hanya menghafal di saat mau ceramah, mau pengajian.
Kadang kan banyak begitu. Nah, jadi ya banyak hal lah. Jadi sehingga kita nggak perlu terjebak. Jadi jangan berpikir bahwa Anies ini layak menjadi tokoh pengganti Prabowo. Enggak. Saya bicara demokrasi, kita memberikan ruang dan hak kepada semua suku, semua agama, semua golongan, tapi dalam konteks tertentu. Ya, kalau misalnya mau jadi bupati, mau jadi gubernur, mau jadi anggota DPR, silahkan. Tapi yang satu itu, yaitu Raja Nusantara, yaitu Presiden, Raja di Raja loh. Kenapa? Negara kesatuan ini ada 160 lebih kesultanan yang menyatakan melebur ke negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi sama halnya nih presiden ini raja di raja. Jadi nggak boleh sembarangan. Nggak boleh kita kasih ke sembarang orang, apalagi bukan putra Nusantara. Nah, kalau udah untuk raja Nusantara ya, apalagi raja di raja ya harus bumi putra. Oke, terima kasih.